Tadi jenengan juga sempat nyinggung etika ataupun ini ya perilaku masyarakat hari ini ketika berziarah itu sudah mengabaikan atau justru kalau kita mengkajinya ada degradasi etik Ya. Mm. di Tegalsari yang sangat mungkin karena kita membaca itu sebagai pusat ini ya apa wisata religi. Ya. Mereka datang ke sana motivasinya saya pun bingung membaca itu. Rene iki arepe ziarah apa wisata, apa golek tenangi pikiran, atau sekedar berangkat golek nggon ngopi Foto selfie atau foto selfie sama untuk menara. apa eksistensi kan begitu. Ini menjadi menarik sebenarnya kalau kita kaji. Lagi-lagi kita akan mencoba untuk membaca ketidaksiapan keutuhan proses bagaimana menjadikan sesuatu sebagai desa wisata ataupun menjadi tempat wisata. Mungkin maunya pemerintah daerah itu supaya ada regulasi keuangan di sana. Ya. Tetapi tidak didukung dengan regulasi terkait dengan perilaku, di mana masyarakat tidak diberikan edukasi harusnya masuk sini itu harus berlaku seperti ini. Ya. Saya melihat ini bisa menarik ketika kita melihat bagaimana saya ketika ke Bali, ketika masuk sini semua orang harus pakai selendang. Ya. Ini kalau di Bali. Kalau di Tegalsari terlalu seperti itu. Sampai hari ini pun saya masih menemukan wong wedok ya, terutama yang paling gampang ya. Karena kita membaca aurat paling banyak kan di perempuan. Iya, iya. Merono dengan celana jin ketat. Ya kan begitu. Iya. Masuk ke komplek masjid dan makam. Ada juga bahkan celana tipis ketat masuk komplek dan sebagainya. Bahkan ada yang celana suwek-suwek kelihatan kulitnya. Ini kalau kita baca di etik Jawa ini bagaimana? Nah itu kedua, melihat bagaimana penghormatan kepada makam itu sendiri dalam tanda petik, bukan kemudian mengkultuskan tidak, tetapi wilayah daripada wong turu nangkono, wong turu selawase kan begitu. Bagaimana seharusnya orang berjalan di antara nisan-nisan itu, karena kebutuhan wisata yang banyak orang bisa masuk. Mengabaikan iki batas patok posisi sirah, iki batas patok antara makam satu dan makam yang lain. Terus posisi jalannya, kalau seingat saya dulu, ini kita tidak mengkultuskan tapi penghormatan ya, simbol penghormatan kepada yang sudah meninggal. Seingat saya begitu masuk posisinya begini, begitu keluar tidak ngungkuri, tidak bokongi. Betul. Nah ini hari ini kan kita tidak melihat itu. Betul. Ini menurut jenengan pripun? Tadi yang pertama kan terkait tata cara berbusana ya, Nah kalau seperti itu adanya mungkin ya kita memberikan edukasi kepada masyarakat itu juga pertama dari tulisan-tulisan atau mungkin papan yang kita bisa ditempel di sana yang sangat bisa dibaca begitu. Atau mungkin juga kalau ada nanti ada semacam pemandu wisata yang memang harus menguasai itu. Selain menguasai materi yang terkait sejarah Tegalsari, juga paham tentang etika dan tata cara yang berziarah yang pantas itu seperti apa, juga memang perlu itu. Kemudian terkait jalan ya. Tata cara ketika berziarah juga memang kalau di makam itu kan berbeda aturannya dengan kita berkunjung ke rumah dinas atau mungkin ke lembaga sekolahan atau ke kantor ya. Ya memang itu memang norma, bukan hukum. Kalau hukum kan sesuatu yang aturan memang tertulis. Kalau norma kan memang tidak tertulis dan itu ranahnya ke arah kepantasan dan ketidakpantasan. Oh ketok enek ngene iki pantes ora ya kok mlaku di antara nisan, di antara jirat-jirat yang banyak di Tegalsari itu. Nah, perlunya edukasi atau pendidikan kuburan, pendidikan makam itu juga harus terstruktur kalau bagi saya. Juga pertama dari yayasan, mungkin dari pihak takmir atau mungkin pihak dari Duriyah Tegalsari juga memberikan masukan edukasi kalau ada. Juga dari pemerintahnya sendiri juga, misalkan Dinas Pariwisata
juga dari pihak desa juga memberikan masukan begitu. Tulisan-tulisan bisa dibaca gitu. Oke, ya ini saya mencoba menyampaikan keluh kesah Keluh kesah. atau cerita atau apa. Karena hari ini dimanapun pengelolaan makam kan sudah bukan menjadi pengelolaan dzurriyyah. Dimanapun. Iya. Ya kita mencoba untuk rotok nakal sih tidak apa-apa ya. Nggih. Bagaimana Tegasari sekarang yang mengelola siapa? Makam Betoro Katong, Iya. makam Cokronegoro, Ngampel, kemudian Giri, Iya. kemudian Demak, kan sudah bukan dzurriyyah mengelola. Iya, betul. Sehingga kita melihat ketidakhadiran dzurriyyah Dzurriyyah. karena posisi itu sudah tidak ada. Sehingga untuk edukasi kasar tidak ada. Tidak ada. Belum lagi kalau kita bicara agak nakal sedikit, ada upaya-upaya penyimpangan. Iki turune sopo kan begitu. Iya. Nah apa ya kita bicara itu ya. Nggih. Lagi tren hari ini kan pembalawian. Iya. Nah ini lagi tren. Nah apa ya kita bicara Iya. itu ya. Oh, Bagaimana Tegasari sebenarnya kan sudah dibalawikan, kemudian Ngampel, kemudian Giri, hampir semua Tuban Wali juga Songo. Bonang. Iya, Wali Songo itu semua sudah dibalawikan. Dengan apa? Dimasukkan nama-nama yang sebenarnya bukan bagian daripada terah itu sendiri. Iya. Terus kemudian adanya upaya pembangunan makam-makam palsu, Iya. upayanya penggeseran itu. Terus kemudian justru adanya upaya penggantian tokoh. Iya. Ini makam memang ada, Mm. namanya digantikan, Identitasnya diganti. Bahkan ada makam yang sudah tidak teridentifikasi, diidentifikasi baru dengan nama baru. Nama baru. Nah ini jenengan sebagai Profesor Sarkup pripun? Ini juga keluh kesah saya dulu ketika awal-awal melakukan keliling kuburan itu juga salah satu hal yang miris itu juga ya itu salah satunya. Yang lain ya mungkin ada beberapa makam yang tidak diurus, yang kita tidak boleh masuk. Misalkan dulu ketika di Stono Tegalsari sebelum ramai kan juga kita kan tidak boleh masuk. Dan aksesnya ya bahasa kerennya aksesnya sulit lah. Yeah. Nah, itu sekarang sudah aman lah. Nah, sekarang di hari ini kan masalahnya ganti pemalsuan atau penggantian identitas makam itu ya, istilahnya pembalawian. Nah, saya pribadi sebagai orang biasa saja itu menganggap hal itu adalah ulah atau mungkin bahasanya ya kerjaan dari oknum-oknum yang justru dia sarkup. Semakin kita berjalan menelusuri makam-makam, itu malah justru menimbulkan potensi pada diri seorang itu merubah identitas makam itu. Itu kan menjadi paradok ya. Saya dianggap wong sing arep ngganti makam kok kadang ditakoni, "Mas, tujuane sampean golek-golek makam iku opo?" Awak arep makam anyar. Artinya malah ke situ, menjadi malah justru orang yang inten malah merawat makam, justru dianggap orang itu malah ingin membelokkan sejarah itu juga masalah sekarang itu. Ya karena ini lagi-lagi kan masyarakat sudah mengalami ketidakpercayaan, sudah trauma, kemudian sudah terlanjur muncul benci. Karena apa? Biasanya yang protes seperti itu dzurriyyah yang dikesampingkan. Disampingkan, betul. Karepnya apa wong iki? Dipinggirkan, dimarginalkan atau dialienisasikan kan begitu. Bahasane Marxis. Kan kita orang gerakan. Jadi kasus yang jenengan bicara tadi, dulu orang luar mau masuk makam saja susah. Iya. Sekarang keterbalikan. Aneh ya iki. Dzurriyyah mau masuk makamnya baik, nggak bisa. Loh, nyatanya apa? Digembok toh? Dipager toh itu. Iya. Dzurriyyah sendiri ketika tidak ngetuk yang ngelola itu, tidak bisa masuk. Bahkan ngomong rotok kasar, gak angke bisa roh pengelola makam. Dzurriyyah dia rasa mlebu nyekel nisane mbae ora iso. Iya. Ironis memang. Nah, ironis sekali. Dan mungkin jenengan bisa memberikan pesan-pesan bagi
siapapun yang mendengarkan atau melihat ini dan bahkan yang ada di ruangan ini terkait dengan bagaimana etika, bagaimana seyogjanya di era sekarang ini kita menyikapi tentang kehadiran makam-makam dan eksistensi makam-makam itu sendiri. Ya. Terima kasih untuk nanti ini penutupnya ya. Ketika kita berziarah, kalau orang Jawa itu menyebut kuburan itu kan juga bukan makam sebelumnya. Tapi nek ngarani sebagian orang ada pajimatan. Pajimatan itu ya sesuatu yang tempat yang memang dianggap jimat, aji yang dirumat, yang harus memang dirawat, dijaga, memang jaga betul-betul. Dan bagi orang yang datang pun juga harus menjaga dirinya dan menjaga yang ada di sana. Tidak mencoret-mencoret atau tidak melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh agama juga. Terus orang Jawa juga menyebut makam itu juga istilah lainnya adalah jaratan. Kalau pernah dengar jaratan atau dari istilah bahasa Arab atau ziaratan atau berkunjung. Jadi ketika kita berkunjung di salah satu makam, hal yang utama ya, pertama juga sesuai syariat agama juga mendoakan yang di sana. Bukan kok kita meminta untuk didoakannya, tapi kita justru orang yang mendoakannya. Itu yang pertama. Kedua, menjaga sopan santun dalam arti dalam sisi lisan. Pertama, tidak mengucapkan sesuatu yang perkataan yang kasar, yang kotor atau yang tabu. Ya, dan secukupnya. Kalau berbicara dengan juru kunci ya secukupnya saja, dan uluk salam, kemudian selesai tadi. Ketika sudah selesai, ketika kembali harus berjalan dengan tidak membelakangi makam yang ada di sana. Juga menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap rasa pantas tadi. Apa iya kita berkunjung dianggap sowan ke orang yang lebih tua hanya kaosan, udle-udle. Ya pantasnya piye lah datang itu. Seperti itu. Kemudian untuk para pemuda cacah nom sing generasi sekarang ya. Ketika saya melihat di Tegal Sari banyak anak-anak ya, mungkin selain dianggap masjid atau mungkin saya malah dianggap makam itu tinggi golek cowok, golek cewek ngono lho, Pak. Wah, itu kan repot terus. Ruang sosial X. Mosok perlu ning makame dadak muacak nggak esedo nggak, wah kaya sing banyak lah nanti tempat selfie itu. Kalau ngopi ya di tempat warung kan juga ya boleh lah kalau ngopi kan. Tapi ya tadi ada rasa yang memang perlu kita perhatikan ya. Di makam itu bukan tempat kita untuk menuangkan eksistensi foto-foto atau mungkin yang lain, tapi untuk menghormati sesepuh yang dimakamkan di sana dan mendoakan, intinya itu. Oke, terima kasih. Saya juga akan memberikan closing sedikit. Mungkin mumpung iling. Okay. Di makam itu ada tradisi nyekar. Nyekar itu mesti nggawa kembang. Kuwi ya enek sing jenenge kembang boreh. Iya. Arupa kuning, sokok kunir karo enjet. Nah, ini yang menarik kalau kita mencoba mengingat itu untuk PR yang di rumah yang melihat ini nanti. Kenapa kita ketika ke makam dijeneng nyekar? Nyekar itu tujuannya iso mekar nih. Opo-opo sing wis dadi tinggalane sing mati. Tinggal nggih. Kenapa kudu nggawe kembang? Supaya iso mengembangkan apa-apa yang diwariskan. Warisan itu kudu bondo lho. Iya. Tidak hanya harta benda saja. Ada warisan tanggung jawab sing mungkin jenenge pengetahuan. Ada yang namanya petanggung jawab yang namanya tata kelola masyarakatnya atau umatnya, apa sing jenenge kuwi santrine. Iya. Atau sing jenenge sing melok iku jenenge apa istilahnya sing ngenger. Kan begitu. Dan juga yang pernah menjadi tanggung jawab si mati yang belum selesai. Kuwi kudu kok boreh nih. Arupa kunir karo enjet. Nggih. Saya tempelkan nur saya. Iya.
kunir kan kok mengarah ke sana. Iya. Kesinambungan kunir karo enjet sing warna putih. Putih karo kuning didadekne siji nyawiji antarane aku karo wong sing wis mati kuwi arupa tanggung jawab. Iya. Nah, mungkin ini yang menjadi menarik ketika next time kita bahas nggih. Ya, siap. Nah, terima kasih untuk pemirsa dan teman-teman yang studio. Mungkin bisa kita akhiri lelaku budaya hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.